kerinduan kami anak-anakmu yang datang merayakan di dalam ibadah Paskah hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik. Kami beri Tuhan pujian kami hanya bagi-Mu. Mari Tuhan bertahtalah di atas pujian dan umat-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik. Tidak ada satu pun pribadi yang tidak menyembah. Semuanya karena kami tahu Tuhan, Engkau segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah Paskah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Aku telah berkata, Yesus Tuhan penebusku, takkan kasih-Mu yang selamatkan.
Puji
Karena Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi namamu yang kudus. Ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang bersiap bersorak-sorai bersama Tuhan berkatakan amin. Haleluya. Ada kita di tangan di rumah Tuhan. Tuhan kita baik saudara. Yang layak kita sama kita. Pujian kita. Kita tidak dibebaskan. Kita tidak kabur. Tidak ada alasan untuk mendekat.
besar dan ajaib. Karena itu Tuhan, tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami mau lebih hari, lebih dekat kepadamu. Akan kami terus ada di dalam naungan kasih-Mu. Karena hanya dekat Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Siapa kembali saudara? Ya, puji Tuhan, mengucapkan selamat Paskah ya. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh maknanya yang terjadi dalam kehidupan setiap kita umat-umat Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apakah makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya? Ya, karena sudah kesekian kalinya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, rupanya penting untuk kita diingatkan kembali apa sesungguhnya makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat setidaknya ada 4 makna kebangkitan Tuhan Yesus buat orang percaya. Yang pertama, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa atas maut atau kematian. Sekali lagi, makna yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa atas maut atau kematian. Kita baca ayatnya dari kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan tentang anaknya. Ini bicara tentang pribadi Tuhan Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan memang Tuhan Yesus secara manusia dilahirkan oleh Maria, Yusuf sebagai ayah. Secara biologis itu keduanya adalah keturunan Daud. Karena itu Tuhan Yesus disebut juga anak Daud. Lanjut. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Sekali lagi, Ia, Tuhan Yesus, adalah Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sungguh ya, ayat ini menegaskan bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, makna yang pertama, Tuhan yang kita sembah memang adalah Anak Allah yang berkuasa. Berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian.
Maut tidak berkuasa untuk menahan Tuhan Yesus di dalam kubur. Tidak bisa, ya. Hanya kurang lebih ya beberapa hari saja ya Tuhan Yesus ada di dalam kubur. Tetapi sesudah itu Tuhan Yesus bangkit, karena maut tidak berkuasa untuk menahan Tuhan Yesus di dalam kubur. Sebab itu layak Tuhan Yesus menjadi Tuhan, pemilik, penguasa atas hidup kita. Layak, pantas ya Yesus menjadi Tuhan, yang artinya sebagai pemilik, penguasa atas hidup kita. Di kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9, Roma pasal 14 di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, bangkit, supaya ia menjadi Tuhan, ya, layak menjadi Tuhan, yang artinya sebagai pemilik, penguasa atas hidup kita, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan yang pertama, makna yang perlu kita pahami bahwa sungguh ya Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa, berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus untuk tetap terus berada di dalam kubur, tidak bisa. Ya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, sebab itulah Dia layak menjadi Tuhan, menjadi pemilik, penguasa atas hidup kita. Dan Tuhan yang bangkit itu sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kita di tengah masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan yang bangkit itu sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, sekali lagi memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi karena itu kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, maka Dia sanggup untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita, umat-umatnya. Kita dijadikan pemenang, bahkan satu ayat berkatakan lebih dari pemenang. Ya, ini yang pertama. Makna kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa sungguh Dia adalah anak Allah yang berkuasa atas maut, atas kematian. Yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya yang kedua adalah nubuat dalam Alkitab itu terbukti benar. Sekali lagi, nubuat dalam Alkitab terbukti benar. Artinya selalu tepat, selalu digenapi. Bicara nubuat, akhir zaman ini banyak orang suka bernubuat, ya, sedikit-sedikit bernubuat A, bernubuat B, bernubuat C. Kalau memang dari Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, bisa membawa umat Tuhan tersesat. Nah, karena itu saya titip pesan kepada umat Tuhan supaya jangan gampang-gampang percaya nubuat. Selama nubuat itu tidak sesuai dengan Alkitab, jangan kita percaya. Karena nubuat yang selalu tepat, nubuat yang selalu digenapi adalah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lebih dari itu belum tentu. Karena Alkitab sendiri berkata akhir zaman banyak guru palsu, nabi palsu, bahkan Mesias palsu. Sehingga akhirnya mereka pun menyampaikan kata-kata nubuatan yang belum tentu benar, kata-kata nubuat yang palsu bisa terjadi. Tetapi nubuat yang selalu benar adalah yang tertulis di dalam Alkitab, tertulis di dalam firman Tuhan. Itu nubuat yang selalu benar dan selalu ditepati.
Nah, di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, sudah dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sudah disampaikan, itu sudah dinubuatkan, dan akhirnya sungguh terbukti, sungguh terjadi, sungguh digenapi. Sekali lagi, karena memang nubuat dalam Alkitab itu sungguh benar. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima semula, yang bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dua kali ya tulisan Paulus di 1 Korintus 15 mengulang sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus sesuai kitab suci, kebangkitan Kristus sesuai kitab suci. Menegaskan bahwa setiap nubuat dalam Alkitab, nubuat dalam firman Tuhan selalu terbukti benar, selalu digenapi. Nah, sebab itu biarlah kita sebagai umat Tuhan teguh berpegang pada firman Tuhan. Sekali lagi, teguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, jangan percaya kata-kata manusia kalau tidak sesuai firman. Siapapun dia, ya siapapun dia. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, kita cross check, kita periksa cocok tidak dengan firman. Kalau cocok dengan firman, harus kita percaya. Tapi kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan firman, jangan dipercaya. Ya, karena firman Tuhanlah yang selalu benar. Nubuat dalam firman Tuhanlah yang selalu tepat. Nah, sebab itulah di Efesus 4 dikatakan, kita lihat ya, Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh, sekali lagi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Sekali lagi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan dengan teguh. Teguh itu berarti tidak tergoncang, tidak tergoyahkan, ya, berpegang pada kebenaran. Mengapa? Karena ayat di atasnya dikatakan akan ada pengajaran palsu. Ya. Nah, anak-anak Tuhan yang rohaninya belum dewasa gampang dibelokkan, gampang disesatkan. Dengar nubuat langsung ditelan mentah-mentah, tidak dicocokkan dengan firman, langsung ditelan mentah-mentah, langsung dipercaya. Ini menunjukkan umat Tuhan yang belum dewasa. Nah, kita katakan tadi yang masih anak-anak. Jadi kalau ada orang Kristen yang gampang percaya nubuat tanpa dicocokkan dengan firman Tuhan, itu Alkitab bilang anak-anak, rohaninya masih anak-anak, belum dewasa, gampang dipermainkan oleh pengajaran sesat. Tapi yang sudah dewasa, dia pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Manusia boleh ngomong apapun, boleh bernubuat apapun, tapi harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan, harus kita percaya, karena firman Tuhan selalu benar. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, siapapun yang ngomong, jangan dipercaya. Ya,
Ayah saya sebelum dipanggil pulang Tuhan mengingatkan saya berulang kali. Nanti kalau tapi sudah tidak ada, tapi cuma titip pesan sama kamu, ya. Siapapun boleh ngomong, tapi cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, siapapun dia, siapapun, ya. Kata siapapun ini berarti manusia siapapun, termasuk sampai mungkin ada hamba Tuhan kali berkelas dunia, siapapun boleh ngomong, tapi kalau tidak sesuai firman, jangan dipercaya. Karena ini dikatakan palsu. Ya, itu hari zaman banyak seperti itu. Nah, kita umat Tuhan harus pegang teguh firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, ya, pegang teguh nubuatan yang ada dalam firman Tuhan. Nah, orang yang berpegang pada firman Tuhan dikatakan keadaannya akan baik. Ulangan 4 ayat yang ke-40. Ulangan 4 ayat yang ke-40. Ulangan 4 ayat 40 dikatakan berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya. Maksudnya berpegang pada firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Umat Tuhan yang pegang teguh firman Tuhan dikatakan maka akan baik keadaan. Jadi Bapak Saudara, kalau ada umat Tuhan mengalami keadaan yang tidak baik, mesti introspeksi. Jangan-jangan kita kurang pegang teguh firman Tuhan, sehingga akhirnya kita keluar dari kebenaran firman. Tapi umat Tuhan yang pegang teguh firman Tuhan dikatakan akan baik keadaan dan anak-anak. Bahkan satu ayat berkata, Amsal 11 ayat yang ke-19, Amsal 11 ayat yang ke-19, dikatakan siapa berpegang pada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu firman Tuhan, ya. Siapa yang berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Bukan cuma sekedar hidup bernafas, bukan, tapi hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup mengalami janji Tuhan. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, jadi Bapak Saudara, mari sebagai umat Tuhan kita pegang teguh firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Nubuat dalam firman Tuhan selalu digenapi sampai pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dinubuatkan jauh sebelum Tuhan datang ke dunia. Itu pun digenapi. Ya, mari pegang teguh firman Tuhan supaya baik keadaan hidup kita, anak-anak kita, lanjut umur, dan dikatakan menuju kehidupan. Ini yang kedua, ya. Makna kebangkitan Kristus yang kedua, nubuat dalam Alkitab itu terbukti benar. Yang ketiga sekarang, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya yang ketiga adalah kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya bahwa kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Dengan kata lain, orang mati satu kali pasti akan dibangkitkan. Mari kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan karena Kristus dibangkitkan, maka makna yang ketiga,
pasti akan ada kebangkitan orang mati. Ya, nah biasanya hal ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saat ada di rumah duka. Ya, akan ada kebangkitan orang mati. Ya, diubah dalam satu tubuh kemuliaan. Itu pasti. Karena mengapa Paulus sampaikan hal ini? Rupanya waktu itu ya di jemaat Korintus muncul pandangan dari golongan tertentu yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi orang yang sudah mati ya tidak akan ada lagi kebangkitan. Orang yang sudah mati habis lenyap sudah, seperti binatang. Ada golongan yang berpendapat seperti itu, sehingga hidup mereka sembarangan. Karena mereka berkata apa? Manusia itu tidak ubahnya sama dengan binatang. Kalau sudah mati, habis lenyap, tidak ada lagi urusan, tidak ada lagi kebangkitan. Oh tidak. Paulus menegaskan karena Kristus dibangkitkan, maka satu kali nanti pasti ada kebangkitan orang mati. Ketika orang mati dibangkitkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan untuk menerima upah, pahala, mahkota. Yang tidak percaya dibangkitkan juga untuk menerima hukuman yang kekal di neraka. Ya, jadi semua akan dibangkitkan, tapi bedanya yang percaya terima upah, pahala, mahkota. Yang tidak percaya dibangkitkan untuk terima hukuman yang kekal di neraka. Ya, jadi yang ketiga, makna kebangkitan Kristus dipastikan satu kali nanti akan ada kebangkitan orang-orang mati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada anggota keluarga kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, jangan berlarut dalam duka cita mendalam. Memang kita kehilangan ya, kita kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Ya, tetapi jangan berlarut dalam duka cita yang mendalam. Mengapa? Karena perpisahan ini hanyalah sementara. Satu kali nanti akan ada perjumpaan kembali. Roh orang mati itu akan dibangkitkan kembali, ya, memakai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah bisa mati untuk selama-lamanya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Saya ulang, yang pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa atas maut, atas kematian. Yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa setiap nubuat dalam Alkitab, nubuat dalam firman Tuhan selalu benar, terbukti benar, selalu digenapi. Yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus satu kali nanti dipastikan akan ada kebangkitan orang-orang mati. Yang keempat sekarang yang terakhir, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya yang keempat adalah iman dan jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekali lagi, iman dan jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Lompat ayat 58. Tetap 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Yang keempat, makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya, iman kita dan jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata sia-sia kepercayaan kita. Percuma
kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus sia-sia karena Kristus tidak bangkit. Sama dengan manusia yang lain, sama dengan nabi yang lain, mati tidak bangkit, nanti bangkitnya baru pada akhir zaman. Tetapi karena Kristus bangkit, maka Paulus menegaskan iman kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit tidak pernah sia-sia. Jadi apapun yang Bapak Ibu hadapi dalam hidup ini, jangan sampai kita berpikir, waduh, aku percaya kepada Tuhan, sia-sianya. Aku percaya kepada Tuhan, percuma. Hidupku seperti ini, hal-hal yang ku alami seperti ini percuma, tidak ada gunanya aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak, itu pikiran yang salah. Ditegaskan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Karena itu pertahankan iman, pelihara iman sampai akhir hidup kita. Bukan hanya iman tidak sia-sia, jadilah kita di dalam Tuhan. Ya, kita umat Tuhan yang suka berjerilah di dalam Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan, berjerilah, berjuang di dalam membangun persekutuan hubungan dengan Tuhan, itu dikatakan juga tidak pernah sia-sia. Ya, mari biarlah melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, sungguh-sungguh makna kebangkitan Kristus itu boleh terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Dia anak Allah yang berkuasa atas maut kematian. Kalau maut kematian saja dikalahkan, apalagi segala hal yang lain. Kecil buat Tuhan, ya, terlalu kecil buat Tuhan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sebab Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang kedua dikatakan tadi, setiap nubuat dalam Alkitab selalu benar, terbukti benar. Pegang firman Tuhan, jangan mau digoyahkan, jangan mau dibelokkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Karena kalau dibelokkan berarti rohani kita masih rendah, masih anak-anak, gampang ditipu, gampang diperdaya. Tapi yang rohani, yang dewasa, dia pegang firman. Tidak peduli orang mau berkata apa, orang mau bernubuat apa, tidak peduli. Kalau tidak sesuai firman, jangan dipercaya. Tapi firman dipegang teguh. Karena kalau kita pegang teguh firman, dikatakan maka kita akan beroleh hidup. Ya, bahkan juga dikatakan kalau kita pegang teguh firman, keadaan kita akan jadi baik. Anak-anak kita juga jadi baik. Lanjut umur hidup kita. Orang yang pegang firman dapat berkat yang luar biasa. Yang ketiga, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Jangan larut dalam duka cita, ya. Kalau ada anggota keluarga yang sudah lebih dahulu dipanggil pulang Tuhan, jangan nangis, jangan sedih berlebihan, jangan. Satu kali nanti akan ada perjumpaan kembali. Satu kali nanti akan ada kebangkitan orang mati, diubah dalam satu tubuh kemuliaan. Dan yang keempat, iman percaya kita, jerilah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari pegang teguh, pelihara iman kita sampai akhir kehidupan, sampai garis finish. Terus berjuang, berjerilah, ya, karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita percaya kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan kami kembali maju ke depan lewat satu pujian kita katakan, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan, Dia
yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang akan mau, ya Tuhan menangkan semuanya. Baginya biar apakah ini akan menang, ku akan menang bersama. Kami percaya kemenangan telah Dia sediakan. Haleluya. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakmu. Akan menang, ku akan menang bersama. Dikatakan Dia Tuhan yang bayar dosa. Dengan iman yang bukan kesuburan dengan Dia. Mari yang percaya kita pegang tangan saudara-saudara kami. Haleluya. Haleluya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus biarlah Engkau terus berkata-kata dalam hati kami, sehingga hati kami sungguh-sungguh mantap untuk mempercayai bahwa Tuhan yang bangkit dari kematian adalah Anak Allah yang berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Kalau maut kematian saja dikalahkan, apalagi segala perkara yang lain kecil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kami mau pegang teguh perkataan Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu benar, selalu ditepati, selalu digenapi. Kalau kami pegang teguh firman Tuhan, maka keadaan hidup kami akan baik, anak-anak kami akan baik, bahkan kami akan lanjut umur karena kami pegang teguh firman Tuhan. Bahkan Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kami dihiburkan ketika
orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami tidak berlarut dalam duka cita mendalam, karena satu saat nanti akan ada perjumpaan kembali. Satu saat nanti akan ada kebangkitan orang-orang mati. Karena itu orang-orang yang kami kasih, kami percaya juga akan dibangkitkan, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Karena biarlah kami pegang teguh iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami pelihara iman kami sampai akhir kehidupan, sampai garis finish. Karena iman kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah makna kebangkitan Kristus sungguh terjadi dalam hidup setiap kami umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi sekolah, di dalam kesehatan, diberkati dengan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itulah janji Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan yang percaya dan belajar terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pulang untuk jemaat Tuhan yang sakit, Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengerti masalah. Tuhan, biarlah mereka tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, kami percaya Allah sumber segala berkat akan memberkati kami kembali. Karena jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga jikalau kami pulang nanti kami menerima berkat Paskah dan juga ayat firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap ayat firman Tuhan yang diterima oleh umat-umat Tuhan boleh menjadi rema yang menguatkan, meneguhkan, membimbing, menuntun langkah hidup umat Tuhan terus ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus membaik kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.